Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Oktavianti dengan NIM 12410520293 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasanah Bahtiar. Di sini saya mengambil tema mengenai menjunjung tinggi adab sebelum ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, sang guru sejati bagi umat manusia, serta kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya di akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai menjunjung tinggi adab sebelum ilmu. Apa itu adab? Adab bukan sekedar sopan santun. Adab adalah sikap batin dan lahir yang mencerminkan penghormatan kepada ilmu, guru, orang tua, dan sesama manusia. Adab menjadi landasan dalam menuntut ilmu. Imam Malik, seorang ulama besar dalam Islam, pernah berkata, "Ibuku memakaikanku pakaian ulama dan menyuruhku belajar adab kepada Rabi'ah sebelum aku menuntut ilmu." Imam Syafi'i berkata, "Aku menuntut adab selama 20 tahun. Aku menuntut ilmu selama 20 tahun." Para ulama terdahulu memahami bahwa ilmu tanpa adab adalah racun. Ilmu akan menjadi manfaat bila diiringi dengan akhlak mulia dan rasa hormat kepada orang yang menyampaikan ilmu. Mengapa adab didahulukan sebelum ilmu? Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke hati yang kotor ataupun angkuh. Seseorang yang cerdas namun tidak beradab akan menyalahgunakan ilmunya. Tapi orang yang beradab, meski ilmunya sedikit, akan memberikan manfaat besar bagi orang lain. Dalam dunia pesantren, para santri selalu diajarkan adab terlebih dahulu sebelum menghafal kitab. Mereka diajarkan bagaimana cara duduk di depan guru, bagaimana meminta izin, bagaimana menjaga lisan, dan bagaimana memuliakan ilmu. Karena mereka tahu bahwa keberkahan ilmu itu datang bukan hanya dari isi kitab, tapi dari cara kita menghormati siapa yang mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua, serta tidak mengetahui hak para ulama di antara kami." Hadis riwayat Ahmad. Menghormati guru adalah bagian dari adab. Menjaga ketenangan di kelas atau majelis, tidak menyela pembicaraan guru, dan tidak mengangkat suara di hadapan mereka adalah bentuk nyata adab dalam menuntut ilmu. Sufyan At-Tasahuri yang merupakan seorang ulama besar pernah berkata, "Dulu orang menuntut ilmu untuk mendapatkan adab, sebagaimana mereka menuntut ilmu untuk mendapatkan pengetahuan." Artinya, ilmu dan adab adalah satu kesatuan dan adab harus hadir lebih dahulu sebagai fondasi. Orang yang menjunjung adab akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ilmunya menjadi bermanfaat, hidupnya dipenuhi ketenangan, dan hubungannya dengan sama manusia menjadi harmonis. Sebaliknya, seorang yang banyak hafalannya, tinggi pendidikannya, tapi buruk adabnya, ia akan dijauhi orang dan ilmunya tidak akan mengangkat derajatnya, bahkan bisa menjadi fitnah. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita tanamkan dalam diri dan anak-anak kita bahwa adab adalah kunci kesuksesan dalam belajar, bekerja, dan beribadah. Jangan kita hanya mengejar prestasi ilmu tanpa membangun karakter dan adab yang besar.
karena sesungguhnya adab adalah pintu ilmu dan ilmu adalah jalan menuju Allah. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang beradab sebelum berilmu, berakhlak sebelum berbicara, dan bertakwa dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.